Baik, saya yakin di antara Anda sudah tidak asing dengan kata sabar ya. Apalagi kalau misalkan Anda yang pada agama tertentu punya sebuah keyakinan bahwa orang-orang yang sabarlah yang akan dekat dengan Tuhan. Namun dalam perkembangannya, dalam keseharian, saya mengamati bahwa terjadi sebuah pergeseran dari makna sabar itu sendiri. Justru ia jauh dari esensi asli dari sabar itu. Makanya saya mengangkat tema meluruskan vibrasi sabar. Seharusnya secara murninya ya, secara aslinya, yang namanya orang kalau dia sabar, getarannya atau vibrasinya harusnya bagus kan. Tetapi dalam kenyataannya saya melihat belum tentu demikian. Kenapa? Yaitu tadi, karena ada yang keliru, ada yang tidak pas, sehingga getarannya justru merusak. Semakin dia sabar gitu kok semakin hidupnya nggak karu-karuan. Lalu apa yang salah teman-teman? Baik, supaya lebih bisa dipahami secara utuh, saya akan sharing 3 pilar dalam kita mengelola emosi di dalam diri kita, dalam kita mengelola perasaan di dalam diri kita. Ada 3 ya. Yang pertama, ini disebut sebagai menahan emosi. Ya, pilar yang pertama ini menahan emosi. Nah, menahan emosi ini contohnya bagaimana? Misalkan Anda jadi seorang atasan, kemudian menemukan ada satu karyawan Anda melakukan sebuah kekeliruan, melakukan sebuah kesalahan yang fatal ya, sehingga Anda naik pitam ya. Anda marah. Dan Anda waktu itu mencari karyawan Anda itu sedang ngumpul bersama teman-temannya. Pada saat itu kira-kira baiknya Anda marah atau menahan? Ya, rata-rata kalau misalkan orang yang saya tahu pada saat keadaan seperti itu, dia akan menahan kemarahannya karena si karyawan ini sedang bersama teman-temannya. Kalau pada saat itu langsung dimarahin, maka kemungkinan akan menimbulkan perasaan dendam atau perasaan malu di dalam dirinya. Bukan perbaikan dari orang itu untuk jadi lebih baik kan? Nah, yang jadi problem adalah kalau seandainya pada saat itu Anda menahan, lalu Anda tidak punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi dengan orang yang tadi berbuat kesalahan, maka Anda menahan terus, menahan, sementara di dalam diri Anda terjadi sebuah gejolak. Nah, di masyarakat kita, saya melihat ya, ini pandangan subjektif saya, sabar ini lebih cenderung dimaknai ke arah sini. Jadi, ketika seseorang mampu menahan emosi, menahan amarah, itu diberi sebuah prestasi sebagai orang sabar. Padahal belum tentu. Karena pada saat sabar hanya pada level di situ hanya menahan amarah, menahan emosi. Emosi ini kan sebuah energi ya. Ketika dia ditahan, dia akan bergolak, dan dia kalau tidak keluar, dia akan menghantamnya ke dalam. Makanya coba kita perhatikan ya, mungkin ini agak menggelitik sekali. Sering nggak Anda menemukan fenomena orang yang mudah sekali marah gitu? Usianya kok yang bawel itu usianya kok lebih panjang ya, lebih sehat dibandingkan orang yang diem, jarang marah gitu loh. Ini kan kesannya kan Tuhan nggak adil loh kalau nggak ngerti mekanismenya. Saya pernah ketika dulu pulang kuliah itu memang di desa kami itu ada orang yang memang jadi biang kerok ya, jadi biang kerok, biang masalah gitu, dicapnya begitu. Sehingga ya saya ngomong begini, aneh ya gitu. Orang yang baik cepat mati, itu si Anu yang polanya nggak genah ya, yang kelakuannya nggak baik, ngomong nggak enak ya. Tapi kok ya orang mati-mati kata bapak saya. Jadi waktu itu saya ketawa aja. Tapi sekarang saya mengerti bahwa yang terjadi adalah banyak orang memaknai sabar ini hanya sekedar menahan emosi, menahan amarah. Apakah salah? Tidak. Yang jadi problem adalah ketika menahannya terlalu lama. Logikanya gini deh, kalau misalkan Anda, posisinya di dalam angkot ya,
di dalam angkot, 3 menit lagi Anda sampai tempat tujuan. Dan pada saat itu perut Anda mules sekali ya. Kalau Anda menahan 3 menit untuk nggak kentut itu masih normal lah. Artinya masih Anda karena mungkin mempertimbangkan etika, malu ya, atau mungkin takut menzalimi orang-orang di dalam situ, di dalam angkot, Anda menahan kentut. Tapi kalau misalnya masih 1 jam lalu Anda tahan kentut Anda, bahaya loh. Kentut itu kan sesuatu yang memang harus keluar. Kenapa ditahan terlalu lama? Nah, atau contoh yang lain yang lebih ekstrim ya. Kalau ini adiknya, ini kakaknya dari kentut, yaitu buang air besar atau ngising ya. Kalau Anda perutnya mules, ingin buang air besar, ingin ngising, tapi kok Anda tahan terlalu lama. Kalau Anda tahan 5 menit, 10 menit ya, karena keadaan, it's okay. Tapi kalau Anda tahan terlalu lama, jebol loh. Ya, bisa kebayang kalau nanti itu kotorannya mendelep lagi masuk terus ke lambung ya. Oke, jadi itu memang harus keluar. Nah, kalau emosi diperlakukan seperti ini akan menghancurkan diri sendiri. Anda coba deh baca beberapa hasil riset bahwa 80%-an penyakit itu juga disebabkan dan diperkuat oleh emosi, terutama emosi yang ditahan. Makanya saya kalau misalkan contohnya ya, wanita itu cenderung menahan ya. Saya dengan istri saya sering saya tanya, kalau misalkan kok ada gelagat dia seperti perilakunya seperti marah atau apa, saya langsung curiga, saya bilang, kamu marah ya yang gitu lah. Jadi artinya tujuannya adalah saya berharap dia tidak menyimpan, dia tidak menahan terlalu lama. Kalau nggak apa-apa. Tapi dengan seperti itu kita memberikan kesempatan supaya emosi itu tidak terlalu lama. Bahaya loh. Bahaya sekali. Nah, kemudian setelah tadi pilar yang pertama tentang menahan emosi, lalu nomor 2 apa? Nomor 2 adalah mengekspresikan emosi. Mengekspresikan emosi itu apa? Kebalikannya dari menahan. Kalau mengekspresikan itu misalkan Anda marah, ya Anda ekspresikan. Bisa dengan kata-kata, dengan tindakan. Mungkin ada gelas Anda banting, ada kucing tetangga Anda tendang misalnya ya. Atau Anda berteriak, menangis, macam-macam. Itu adalah contoh dari mengekspresikan emosi. Apakah ini lebih baik dari yang pertama tadi? Tidak juga. Jadi 3 pilar ini semuanya pada porsi yang tepat itu adalah kita perlukan, makanya saya sebut pilar. Tetapi dengan menggunakannya dengan porsi yang tepat, ini akan membuat kita lebih bijaksana dalam mengelola emosi. Sehingga kita bisa tadi meluruskan getaran sabar itu. Sabar itu yang sesungguhnya adalah ketika berfondasi pada 3 pilar ini. Kalau tidak, sabarnya kita hanya sabar di luar, di dalam kita bergemuruh. Seperti knalpot, kelihatan meling, mengkilap, ya, ketika disentuh panasnya luar biasa dan membahayakan. Itu dia orang yang pura-pura sabar atau sabar yang nggak bagus, getarannya justru jelek, ya. Nah, mengekspresikan emosi ini artinya Anda meluapkan, melampiaskan kemarahan, kesedihan Anda dilampiaskan. Pernah nggak Anda mangkel, marah, kemudian Anda lampiaskan ya, kemudian Anda terasa jauh lebih baik, lebih lega? Betul. Cuman mungkin ada barang di sekitar Anda yang rusak, misalnya. Atau Anda melampiaskannya dengan berkata-kata kasar kepada orang yang bahkan justru bukan jadi penyebab kemarahan Anda. Anda justru merasa lebih lega ya, tapi Anda menyakiti orang lain. Dan justru ini bisa menimbulkan hal yang penderitaan emosi selanjutnya kan. Anda merasa bersalah contohnya. Jadi mengekspresikan ini di satu titik yang pas, ini baik. Karena apa? Ini membuat Anda tidak terlalu lama menahan. Karena ketika emosi tadi ditahan terlalu lama, dia akan tersimpan di dalam tubuh, menghantam tubuh. Ketika dilampiaskan, maka dia akan terbuang. Seperti tadi, Anda buang air besar, yaitu mengekspresikan ya brot itu, Anda buang, Anda kentut pret gitu ya, keluarin gitu loh. Itu mengekspresikan kentut dan mengekspresikan ngising ya. Ya. Nah, kalau ini mengekspresikan emosi.
Tapi kalau orang terlalu ekspresif dalam emosi, ini tidak akan disukai lingkungan. Anda mudah marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nangis. Anda tidak disukai lingkungan dong. Karena menyakiti, akan merusak sekeliling. Nah, sebenarnya kita bisa belajar dari bayi atau anak-anak ya. Anda perhatikan anak-anak kalau misalkan mereka sedang merasa tidak nyaman, atau contohnya saya pernah lihat tuh ponakan saya bertengkar dengan sebayanya, dengan sesama saudara ya, sama-sama keponakan. Ketika bertengkar, ribut sampai mungkin pukul-pukulan ya, dua-duanya nangis keras sekali ya, dengan ekspresi mungkin guling-guling. Pada saat itu bahkan mereka salah satunya berteriak, aku gak mau berteman lagi, aku gak mau berteman lagi, nangis. Tetapi kurang dari 1 jam saya lihat mereka main lagi dan no problemo. Kemana emosi yang tadi? Karena udah diekspresikan tadi, dibuang. Nah, orang dewasa, kenapa persoalan 5 menit kadang bisa menjadi dendam tidak berkesudahan bertahun-tahun? Karena ditumpuk. Tadi ya saya kaitkan dengan pembahasan, karena ditahan terlalu lama. Ya kita melihat kadang ada yang kelihatan baik ya. Contoh, saya kalau lagi marah ya yaudah saya tidur aja. Kelihatannya baik ya. Tapi itu bisa jadi penumpukan emosi di bawah sadar Anda loh. Suatu saat akan meledak atau akan terekspresikan dalam bentuk apa? Ya penyakit salah satunya. Jadi bahaya. Nah, anak kecil itu mereka diberi kemampuan mengekspresikan lebih hebat ya dibanding orang dewasa. Kenapa? Karena anak kecil tidak terkungkung oleh satu norma nilai yang disepakati masyarakat pada umumnya. Contoh, nangis itu adalah salah satu cara mengekspresikan emosi yang paling mudah. Dan pas saya pernah baca di buku, ketika orang nangis itu muncul di air matanya itu akan beda komposisinya. Jadi seperti detoksifikasi racun di dalam tubuh. Karena setiap perubahan emosi kan mengakibatkan perubahan biokimia di dalam tubuh. Bisa ada juga yang seperti racun. Nah itu keluar. Pada saat kita bahagia, menangis juga beda ya yang keluar. Nah, anak kecil, perhatikan, ketika mereka menangisnya lepas. Gitu, lepas ya. Sementara orang dewasa nangisnya ditahan. Anda perhatikan ya, kelihatannya mereka itu menangis untuk membuang, tapi sebenarnya menahan ya. Mudah-mudahan Anda bisa membayangkan, saya akan mencontohkan. Nangisnya begini. Ya, Anda perhatikan suaranya ya. Kelihatannya menangis itu untuk menangisnya orang dewasa itu cenderung menahan. Akhirnya apa? Menangis bertahun-tahun tidak terbuang. Menumpuk terus, akhirnya jadi penderitaan tiada berkesudahan. Nangis lepas. Cuman kenapa orang dewasa susah melakukan ini? Karena ada suatu kepercayaan atau norma nilai yang belum tentu benar. Misal orang laki-laki kok nangis cengeng, ya kan? Sekarang gini, kalau nangis itu tidak baik, kenapa diberi oleh Tuhan kepada diri kita? Pasti kan segala sesuatu yang diberikan ke diri kita pasti baik dan ada fungsinya, asal kita tempatkan sesuai pada porsinya. Nah, bayi pun sama. Ketika Anda perhatikan, bayi nggak nyaman nangis. Kenapa? Karena anak kecil tidak diberi kemampuan menahan. Anda bisa kebayang kalau bayi itu sudah diberi menahan. Dia sebenarnya tidak nyaman, dia tahan. Sementara tubuhnya sedang bertumbuh. Apa nggak mengganggu pertumbuhan fisiknya? Apa tidak mengganggu pertumbuhan jiwanya? Atau mungkin Anda ada anak-anak ya atau istri, ketika nangis Anda bentak begini, diam, cengeng, mingkem, wis, gitu loh ya. Dia sedang membuang energi yang harusnya dibuang, tapi Anda suruh stop saat itu, coba. Padahal kalau kita amati ya, kalau kita kan pernah ya nangis, itu lama-lama kan habis kan, sampai nggak bisa nangis lagi kan, sampai seperti itu kan, sampai udah nggak bisa nangis, habis sudah. Nah, ketika seorang anak atau manusia ya, ketika kita diam gitu loh, berisik, langsung dia diam, emosinya kesimpan kan.
Ya jadi kadang kita kok bolak-balik ya, ada yang kita anggap baik padahal nggak baik, padahal kita anggap nggak baik jadi baik, bolak-balik. Nah, menangis ini sebenarnya baik dalam hal-hal tertentu. Gitu. Nah, ada satu tadi kaitannya dengan sabar. Nah, orang yang memaknai sabar secara keliru berpikir, wah, orang sabar nggak boleh nangis. Keliru. Justru dengan menangis ini salah satu bagian sehingga kita mampu sabar dengan benar. Sabar dengan bukan dalam menyimpan kemarahan. Karena ingat, vibrasi kita mengikuti apa emosi kita loh ya. Pada saat kita sabar dalam artian yang salah, kita hanya nampak sabar di luar tapi gemuruh di dalam. Oke? Nah, kemudian ini tadi yang pilar kedua kan mengekspresikan ya. Mengekspresikan. Nah, yang terakhir adalah pilar yang ketiga adalah melepaskan emosi. Nah, sebenarnya yang lebih tuntas adalah di sini. Lebih tuntas adalah melepaskan. Jadi bukan hanya kita mengekspresikan, bukan kita menahan, tapi kita melepaskan itu. Benar-benar sudah lepas emosi itu dari diri kita. Nah, cara melepaskan ini gimana? Kalau dalam literatur yang saya baca, terus saya coba praktekkan kepada diri saya, cara untuk melepaskan adalah dengan menerima emosi itu apa adanya menjadi bagian diri kita. Nah, kekeliruannya kebanyakan orang adalah dengan melawan. Misalkan Anda merasa takut, Anda lawan rasa takut itu. Anda sedang marah, Anda lawan rasa marah itu. Ketika diterima dengan sepenuh hati apa adanya, justru dia lenyap kok lama-lama. Contoh, saya pernah mengisi pelatihan public speaking ya. Ada orang yang tangannya gemetar ya. Saya tahu dari bahasa tubuh dia kan dia takut atau dia grogi. Nah, dan saya melihat dia berusaha untuk menahan perasaan itu. Jadi ketika di depan akhirnya apa? Blocking. Dia ngomong stuck gitu loh. Stuck, blank. Ya bilang gini aja. Ngomong aja apa adanya. Ini untuk kena toh latihan ya Bapak Ibu. Saya agak grogi atau saya agak takut. Ya, atau mungkin di dalam hati aja ngomong. Setelah ngomong seperti itu, gemetarnya itu hilang. Kenapa? Emosi takutnya sudah diberi kesempatan untuk diterima, diakui. Gak harus diomongkan ya, yang penting akui aja. Jadi ini agak kebalik afirmasi ya. Kalau afirmasi kan kita mengatakan hal yang positif. Misalkan Anda sedang takut, Anda bilang berani. Tetapi bisa jadi itu juga salah, karena pada saat itu Anda menahan rasa yang sebaliknya. Anda tumpuk dengan rasa yang positif. Kelihatannya baik, tapi itu jadi penumpukan. Akui dulu. Jadi akui, oke, saya takut, oke, saya khawatir. Gitu loh. Jadi Anda menerima itu adalah dengan mengakui keberadaan emosi itu. Nah, orang yang sabar itu, yang sabarnya keliru, itu balik lagi, dia melawan. Jadi akhirnya, kembali lagi, akhirnya semua aktivitas dia sebenarnya adalah aktivitas menumpuk emosi. Suatu saat explode. Emosi ditumpuk suatu saat explode. Nah, mau tahu contohnya? Kesurupan massal kalau mau ujian nasional itu contohnya. Orang mungkin mengatakan bahwa itu kena faktor jin dan sebagainya. Kenapa kok bisa serempak ujian nasional? Apakah jin itu juga ikut nimbrung dalam ujian nasional? Coba direnungkan. Kita jangan terus mudah sekali mengkambing hitamkan pihak ketiga yang kita juga belum tahu apakah penyebabnya itu atau bukan. Sebenarnya kan anak-anak ini, saya kan sering diundang di kalau ujian nasional ya, saya diberi kesempatan kadang oleh banyak sekolah untuk memberikan pelatihan kepada mereka untuk manajemen emosi untuk menghadapi ujian nasional. Nah, mereka itu sebenarnya tertekan oleh orang tua, tertekan oleh sekolah, tertekan oleh apa? Harapan mereka sendiri untuk bisa memberikan yang terbaik. Itu bisa jadi sebuah tekanan emosional. Sementara mereka nggak bisa mengekspresikan, apalagi melepaskan tadi. Akhirnya apa? Menumpuk. Sehingga suatu saat, satu orang meledak gitu ya, langsung semua. Jadi pada satu titik ya, jadi kita bisa katakan kejadian itu adalah mengekspresikan emosi, proses pelepasan emosi dan ekspresi emosi yang otomatis udah overload.
Tapi kalau kita nunggu overload itu kan nggak baik. Lebih bagus kalau kita menyadari, oh ini ada yang perlu dibuang nih. Nah, kita lakukan diekspresikan. Nah, jadi tadi kalau diekspresikan, misalnya Anda dengan nangis tuh, atau Anda menerima, mengakui, itu sehingga tidak terjadi penumpukan tadi. Nah, kalau misalkan Anda sabar ya, misalkan Anda mengatakan sedang mengalami ujian hidup ya, saya ingin membahas ini dalam tema yang berbeda nanti tentang ujian itu ya. Anda sebut itu misalnya ujian hidup, Anda sabar. Tapi dalam hati Anda sebenarnya Anda kesel ya. Kenapa ini harus terjadi? Kalau tidak Anda ekspresikan dengan cara yang tepat, tidak Anda mampu terima, maka kesabaran Anda justru menjadi penderitaan. Dan Anda akan semakin bertanya, kenapa ya katanya kalau orang sabar itu disayang Tuhan, akan dibaikkan hidupnya. Kenapa kok hidup Anda malah carut-marut? Karena apa? Sabar Anda hanya sekedar di kata-kata, bukan dalam artian hakikat yang sesungguhnya. Sabar yang sesungguhnya adalah bisa menerima, melepaskan semua emosi yang negatif. Sehingga tidak ada rasa apa-apa selain hening. Itu sabar yang sesungguhnya. Oke. Sampai di sini teman-teman bisa menangkap ya. Jadi meluruskan getaran sabar ya, meluruskan vibrasi sabar adalah supaya sabarnya kita bukan sabar dalam artian terlalu lama menahan, tetapi kita bisa bermain di 3 pilar itu dengan baik, dengan bijaksana, sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Indikatornya apa kalau kita sabarnya tidak benar ya? Ya perhatikan hidup kita. Kalau hidup kita ini kok tambah buruk ya, kita mengalami kejadian apes terus ya. Anda disakiti orang, Anda berusaha sabar, lalu Anda disakiti lagi, Anda sabar lagi, Anda disakiti, sabar lagi. Jangan-jangan sabarnya keliru. Ingat, realita akan mengulangi getaran, realita akan berulang sesuai dengan getaran yang kita pancarkan. Gitu. Kalau kita benar-benar sabar, pasti akan membaik. Ukuran pertama adalah kehidupan kita. Yang kedua apa? Badan. Kalau Anda sabarnya bohong, badan nggak bisa ditipu kok. Anda menahan marah itu pasti akan bergejolak di dalam diri Anda. Jantung Anda nggak bisa bohong, semuanya nggak bisa bohong.